Selamat pagi kawan-kawan merekam Nusantara dimanapun berada. Pagi ini kita berada di salah satu jembatan penyeberangan orang ataukah JPO di sekitaran Basuki Rahmat ataukah lebih dekat dengan Terminal Kampung Melayu. Pagi ini kami ingin memotret ataukah merekam beberapa ruas jalan di kawasan Jakarta. Pagi ini tepatnya kami berada di sini untuk melihat bahwa fenomena kemacetan yang terjadi di Jakarta itu perlu kami katakan bahwa tidak mampu diselesaikan oleh gubernur siapapun. Karena kalau kita lihat kawan-kawan, kemacetan ini terjadi di beberapa ruas itu cukup parah sekali dengan angka ataukah dengan kecepatan kendaraan 20 sampai 40 km per jam, dan kita lihat bahwa kemacetan yang mengular dengan durasi atau jarak yang cukup panjang sekali, di mana sebagai contoh yang kawan-kawan lihat semua di kawan-kawan merekam Nusantara melihat semua di layar kaca. Kawan-kawan sekalian, ini adalah waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9:07. Tetapi seharusnya ini ketika di wilayah yang lain atau di tempat yang lain di seluruh Indonesia jam segini itu udah lalu lintas sudah tidak macet separah ini, karena sudah memasuki jam kantor dan sudah beraktivitas seperti biasa. Tetapi di Jakarta dari jam 6 pagi hingga diperkirakan sampai dengan jam 10 sampai 11 nanti itu terjadi kemacetan yang masih signifikan, tidak seperti di wilayah yang lain. Nah, ini fenomena ini yang cukup miris dan seharusnya dapat dituntaskan oleh para pejabat di Republik ini dengan membuat regulasi tertentu agar para pengguna roda 2 maupun roda 4 bisa mencari alternatif kendaraan umum lainnya untuk menggunakannya. Karena ini kita lihat bahwa kemacetan yang terjadi hampir setiap hari, hampir 1 minggu full di Jakarta, yang mana kemacetan mulai dari pagi hari hingga siang dan mulai berlanjut lagi pukul 16 sampai dengan pukul 22 malam. Ini sering terjadi dan hampir setiap hari terjadi, dan itu menjadi tontonan kita semua. Sebagaimana kita lihat bahwa ini kendaraan yang mengarah dari Kalimalang, Basuki Rahmat hingga sampai di Kampung Melayu dan tujuan ke Cawang, Kalibata, Cililitan dan juga Tebet, Kasablanka serta Tanah Abang. Ini kendaraan dengan angka kemacetan yang cukup parah, di mana kita lihat bahwa pada pagi hari ini kendaraan yang di lajur kiri untuk mengarah ke beberapa titik yang kami sebutkan tadi itu macetnya sudah mulai dari banjir Kanal Timur atau KBKT hingga ini ujungnya kami perkirakan bahwa ujung dari kemacetan ini sampai di Kasablanka hingga Kuningan, karena di situ terdapat perempatan, ada beberapa kendaraan yang melaju lurus ke Tanah Abang dan ada juga yang berbelok di sekitaran Kuningan, karena di sana merupakan pusat perkantoran dan pusat bisnis serta
pusat-pusat lainnya yang menjadi tujuan para pekerja. Sementara apabila kita perhatikan di lajur sebaliknya kawan-kawan, ini kendaraan yang mengarah menuju Basura dan sampai Bekasi begitu ramai lancar dan tidak terdapat kemacetan yang signifikan. Dan kendaraan yang melaju pun kita lihat bahwa dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Fenomena kemacetan ini seharusnya menjadi alasan pemerintah daerah khususnya DKJ untuk membuat regulasi yang tepat untuk mengurai kemacetan ini. Walaupun beberapa alternatif yang sudah disajikan oleh Pemda mulai dari menyediakan Jaklingko dan juga transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, MRT dan kendaraan umum lainnya, tetapi kita rasa bahwa belum sempurna dan itu di beberapa titik belum terjangkau sehingga masyarakat lebih memilih mereka macet-macetan daripada mereka menunggu kendaraan umum yang agak sedikit lama dan itu membuang waktu mereka dan mereka sampai di kantor agak sedikit lama ataukah mungkin mereka terlambat di hari-hari seperti mereka mengejar waktu dan merasa tinggal. Ini yang kita harapkan bahwa kedepannya siapapun pemimpinnya dan bagaimanapun semoga kemacetan di Jakarta bisa terurai dan bisa diselesaikan oleh siapapun. Karena kita tahu bahwa pada pilkada kemarin itu menjadi sorotan dalam debat kandidat ketiga kepala daerah baik Mas Pramono Anung, Dharma Pangrekun dan Kang Ridwan Kamil. Salah satu fokus mereka juga dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Tetapi kita lihat bahwa sudah hampir 5 bulan Pak Pram menjabat, belum ada solusi terkait dengan kemacetan yang ada di wilayah Jakarta. Coba kawan-kawan kita lihat arah sebaliknya dari arah Kalimalang, BKT dan Basura yang mengarah menuju Kampung Melayu, Tebet, Kuningan, Saharjo hingga Tanah Abang. Ini karena di sini pertigaan dan seluruh kendaraan bertemu di sini, maka seperti yang kawan-kawan lihat semua bahwa kemacetan ini kita merasa bahwa tidak dapat terurai secara signifikan. Seperti biasa kawan-kawan di sini hampir setiap hari dari pagi hingga siang itu kemacetan seperti ini terus terjadi kecuali hari libur. Seperti yang terlihat di layar kaca para sobat merekam Nusantara, semuanya kendaraan melaju dengan kecepatan yang begitu lambat 20 sampai 40 km per jam dan jalan sudah seperti parkiran umum dan kendaraan melaju sangat begitu lambat. Ini yang perlu kami katakan bahwa seharusnya ada regulasi yang mengatur terkait dengan ini agar jangan sampai ini terus-terus terjadi dan dibiarkan begitu saja. Di sebelah kanan dari underpass Basura itu mengarah ke Kampung Melayu, Tebet, Saharjo, Kuningan hingga Tanah Abang. Sedangkan di sebelah kiri itu yang mengarah ke Basura, BKT hingga Pondok Kopi Jakarta Timur.
Lalu kita lihat di paling kanan, ini adalah kendaraan yang mengarah dari Kalimalang menuju Rawamangun dan juga Kampung Melayu serta beberapa wilayah di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Karena di sana merupakan pertigaan sehingga seluruh kendaraan bertemu di titik yang satu ini. Lalu terjadilah kemacetan yang sangat signifikan. Kita kembali ke arah yang mengarah ke Cawang, Kalibata, Ciulitan, Tebet, Kasablanka hingga Tanah Abang. Para kawan-kawan Mnus atau Merekam Nusantara sendiri menyaksikan di layar mata kawan-kawan bahwa inilah fenomena di Jakarta. Semua orang menggunakan kendaraan umum, hampir 80% warga Jakarta ataukah masyarakat yang bekerja di Jakarta menggunakan kendaraan umum. Mereka yang tinggal di Bekasi dan juga di wilayah-wilayah penyangga Jakarta, mereka yang bekerja di Jakarta itu rata-rata menggunakan kendaraan umum untuk masuk ke Jakarta untuk bekerja setiap hari sebagaimana mestinya. Seperti inilah fenomena kemacetan di Jakarta. Kedepannya kita semua berharap bahwa akan dapat dituntaskan dan diselesaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita agar jangan sampai kemacetan seperti ini terus terjadi dan terus terulang, sehingga tidak ada solusi yang signifikan untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Itu kawan-kawan sebagai video singkat dan informasi singkat dari Merekam Nusantara. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya dan kita merekam wilayah lainnya di Jakarta dan beberapa seluruh wilayah di Nusantara untuk dapat kita sajikan di kanal tersebut.